Berawal dari sebuah layanan transportasi, namun sekarang telah memiliki lebih dari 20 layanan yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Berkat itu juga, aplikasi ini menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan 3 super app untuk customer, mitra driver, dan mitra merchant. Untuk itu, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Universitas Indonesia dalam video ini akan menjelaskan mengenai social entrepreneurship pada inovasi Gojek untuk menjadi super app ditinjau dari teori U pada tahapan co-evolving. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me, baby. Di tengah era revolusi industri 4.0, seluruh tatanan sosial masyarakat telah bertransformasi dengan mengandalkan teknologi. Kondisi ini juga mengubah perilaku dan gaya masyarakat termasuk dalam hal kepemilikan sarana dan prasarana transportasi. Dalam hal ini, peningkatan volume transportasi di jalanan terjadi di setiap harinya. Kondisi inilah yang kemudian menjadi penyebab kemacetan terutama di ibu kota. Kemacetan yang terjadi merupakan bagian dari factual problem yang mengganggu aktivitas masyarakat, yaitu menjadi alasan keterlambatan bagi masyarakat dalam mengawali aktivitas pagi dan sore harinya. Setiap harinya, masyarakat ibu kota menjalani aktivitas yang begitu padat. Bekerja 9 to 5 penuh deadlines dan meetings sudah menjadi makanan sehari-hari. Tidak jarang, kebutuhan pokok seperti makan siang pun terlewatkan. Keterbatasan waktu untuk memasak dan membeli makanan seringkali menjadi faktor utamanya. Dewasa ini, jarak menjadi sebuah alasan tertentu bagi masyarakat dalam hal pengiriman barang. Aksesibilitas, waktu, dan tenaga yang harus dikeluarkan menjadi bagian dari hambatan masyarakat untuk melakukan aktivitas pengiriman barang. Padahal nyatanya, pengiriman barang menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan masyarakat. Oh, kan ada gue nih. Sebagai aplikasi teknologi, Gojek melakukan berbagai macam inovasi, dan salah satu inovasinya yang paling berpengaruh adalah inovasinya menjadi super app. Nah, apa sih super app itu? Inovasi super app ini adalah menjadikan Gojek yang semula hanya menyediakan layanan transportasi, kita menyediakan berbagai macam layanan yang dapat dinikmati oleh konsumennya. Nah, inovasi ini sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap perubahan dari tatanan hidup masyarakat yang beralih kepada kehidupan yang lebih praktis, yang dimana hal ini dipercaya dapat mengubah masyarakat untuk menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien dalam menjalankan kehidupannya. Berkaitan dengan evaluasi, adegan sebelumnya telah memperlihatkan bahwa konsumen dapat berperan menjadi salah satu subjek untuk mengevaluasi keberhasilan inovasi Gojek menjadi super app. Nah, dalam mengevaluasinya, kita dapat menggunakan teori U khususnya pada tahapan co-evolving. Co-evolving merupakan tahapan untuk meninjau apakah inovasi yang dilakukan oleh perusahaan telah berhasil mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Dalam hal ini, inovasi Gojek menjadi super app dapat dievaluasi dengan melihat pengguna aplikasi, yaitu pada tahun 2019, aplikasi Gojek telah diunduh oleh 125 juta pengguna dengan jumlah pengguna aktif 38 juta di setiap bulannya. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah mitra Gojek yang telah mencapai lebih dari 2 juta mitra yang tersebar pada 167 kota dan kabupaten di Indonesia.
co-evolving dari inovasi Gojek menjadi aplikasi super app dapat ditinjau dari nilai transaksi bruto atau gross transaction value yaitu sebesar 120 miliar US dollar atau setara dengan 170 triliun. Selanjutnya, inovasi Gojek yaitu GoRide merupakan salah satu layanan yang paling banyak digunakan oleh konsumen Indonesia yaitu sebesar 85,20%. Nah, disusul oleh GoFood yaitu sebesar 73,2%, dan selanjutnya itu yang ketiga oleh GoCar yaitu sebesar 54,7%, dan yang keempat itu ditempati oleh GoPay yaitu sebesar 38,7%, dan yang terakhir itu adalah GoSend yaitu sebesar 22%. Maaf ya Mbak, sama-sama. Permisi GoFood. Permisi GoSend. Barulah saya mulai ngobrol-ngobrol. Punya ojek langganan kan, saya 3-4, saya ajak ngopi. Saya ajak ngopi di pinggir jalan, habis itu saya mulai interview mereka. Gimana sih hidup Anda gitu, mikroekonomi seorang ojek itu seperti apa. Baru dari situ saya mulai sadar, wah ini adalah problem fundamental demand dan supply yang nggak match. Jadi ini adalah problem efficiency yang harus kita resolve gitu. Alhamdulillah sejak gabung menjadi mitra Gojek, penghasilan meningkat. Dahulu pada saat di pangkalan susah sekali mendapatkan pelanggan, tapi sekarang tinggal klik-klik aja, ditunggu dan langsung dapat pelanggan. Terima kasih Gojek, memang perusahaan yang membantu masyarakat banyak. Kondisi pengemudi tadi menjelaskan bahwa Gojek merupakan perusahaan yang dibangun berdasarkan misi sosial atau social entrepreneurship, yang dimana social entrepreneurship merupakan mengidentifikasi dan melihat berbagai macam masalah yang diperoleh dalam berbisnis sebagai sebuah peluang untuk membentuk suatu jenis usaha baru dan bermanfaat bagi adanya pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi usaha. Lebih lanjut, Santosa pada tahun 2007 menjelaskan bahwa social entrepreneurship ditujukan untuk melakukan perubahan sosial yang mencakup kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Gojek merupakan perusahaan yang didirikan atas dasar kondisi sosial yang terjadi di Indonesia. Perusahaan ini menyoroti kesejahteraan dari pengemudi-pengemudi ojek konvensional di pangkalan. Pada saat itu, kesejahteraan dari pengemudi ojek-ojek konvensional kurang diperhatikan. Nadiem Makarim, selaku founder dari Gojek, melihat kondisi ojek-ojek di Indonesia yang sulit untuk dijangkau dan juga kurang dipercaya oleh masyarakat. Padahal, ojek dapat menjadi sarana yang efisien dalam mendukung mobilitas yang tinggi dari masyarakat dan juga dapat melakukan pengantaran barang, yang mana kegiatan itu saat ini menjadi sangat esensial bagi masyarakat. Nasib ojek pada saat itu menjadi concern utama Nadiem untuk akhirnya membangun Gojek bersama dengan rekannya yaitu Michael Angelo dan juga 10 ojek konvensional pertama yang bergabung sebagai mitra Gojek. Inovasi yang dilakukan Gojek untuk menjadi super app juga memiliki misi sosial dalam membantu UMKM bidang makanan dan minuman serta bisnis kecil lainnya dalam melakukan pengiriman barang. Dalam jarak yang relatif tidak begitu jauh atau maksimal 25 km, Gojek menjadi pilihan paling efisien untuk mengantar minuman, makanan, dan barang-barang lainnya. Sebagai aplikasi all-in-one, berbagai bidang yang sudah diselami Gojek berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan mitra-mitra Gojek pada setiap kategori, baik GoPay, GoFood, GoCar, GoRide, dan lain sebagainya. Dengan adanya inovasi Gojek menjadi super app dengan tujuan sosial entrepreneurship tentunya berdampak pada terbukanya kesempatan kerja terkhusus bagi UMKM dan mendorong UMKM untuk melakukan inovasi yaitu melakukan pivoting bisnis dengan bergabung menjadi mitra Gojek serta mendorong kewirausahaan UMKM di Indonesia. Jadi, co-evolving merupakan tahapan dari teori U yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meninjau keberhasilan dari inovasi yang telah diterapkan melalui prototipe atau fitur yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, untuk dapat mengukur keberhasilan dari inovasi Gojek menjadi super app, kita dapat melihat hal ini menggunakan teori U khususnya pada tahapan co-evolving. Nah, menurut teori ini, evaluasi dari inovasi Gojek dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengguna, banyaknya jumlah transaksi yang terjadi pada aplikasi, dan juga banyaknya jumlah mitra pada setiap bulannya. Yang dimana ketiga komponen tadi dapat merepresentasikan penerimaan masyarakat atau penetrasi pasar terhadap inovasi Gojek menjadi super app. Dalam praktiknya,
Gojek menjadi perusahaan dengan tujuan yang didirikan atas dasar kondisi sosial di Indonesia. Perusahaan ini menyoroti kesejahteraan pengemudi ojek konvensional di pangkalan. Hal ini berarti bahwa Gojek termasuk ke dalam perusahaan social entrepreneurship, yaitu perusahaan dengan tujuan sosial. Selanjutnya, dampak dari inovasi Gojek sebagai perusahaan social entrepreneurship adalah pertama, membuka lapangan kesempatan kerja, yang kedua, mendorong inovasi, yang ketiga, membantu UMKM, dan yang terakhir, mensejahterakan mitra-mitranya.